pastikan bahwa kalian memastikan untuk nama di KTP dan di ijazah adalah sama. Jika belum sama atau ada perbedaan, saya sarankan untuk menyamakan nama di KTP dan di ijazah. Dan sebagai patokannya adalah menggunakan nama yang di ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Dahrul. Semangat untuk para pejuang ASN. Oke, pada video sebelumnya saya telah berbagi informasi bagaimana cara membuat surat lamaran untuk calon taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkip. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi juga bagaimana cara membuat surat pernyataan untuk persyaratan dokumen unggah Catar Poltekkip dan Poltekkip. Nah, kita mulai saja. Di sini telah saya siapkan surat pernyataan 6 poin yang bisa kalian download di catarkemenkumham.go.id. Oke, kita langsung saja. Di sini ada format surat pernyataan. Kemudian nanti setelah semua sudah diisi dengan benar dan tidak ada satu hal yang dilupakan, maka format surat pernyataan bisa kita hapus. Kemudian judulnya adalah surat pernyataan. Ini termasuk surat pernyataan 6 poin. Oke, yang pertama kita isikan dengan nama. Tapi saya pastikan bahwa kalian memastikan untuk nama di KTP dan di ijazah adalah sama. Jika belum sama atau ada perbedaan, saya sarankan untuk menyamakan nama di KTP dan di ijazah. Dan sebagai patokannya adalah menggunakan nama yang di ijazah. Oke, saya tekankan lagi agar nama di KTP dan di ijazah adalah sama. Oke, setelah sudah sama, maka kita tuliskan nama sesuai dengan ijazah atau KTP. Misalnya Dahrul Manalo. Kemudian untuk tempatnya kita gunakan yang di KTP, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Misalnya Medan, misalnya Kuta Ambasang, tanggal 12 Mei, tanggal 12 Juni 1999. Kemudian untuk pendidikan adalah setara SLTA, yaitu SMA, SMK, dan paket C. Misalnya kita tulis SMA Negeri 2 Pakat. Nah, kita juga nggak apa-apa, kita isikan juga untuk jurusannya, misalnya IPA. Kemudian agama, kita isikan agama Islam untuk yang Islam.
Kristen untuk yang Kristen dan agama yang lainnya. Kemudian alamat orang tua. Jadi isikan alamat orang tua berada di mana. Misalnya Kampung Kebantenan RT 005 006 Jati Asih Bekasi. Oke, kemudian ini kalau untuk lebih lengkap lagi bisa ditambahkan ya teman-teman, misalnya Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jawa Barat. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa. Jadi untuk yang 6 poin ini, ketika sudah diterima menjadi taruna-taruni Politeknik Imigrasi atau Politeknik Pemasyarakatan, agar ditepati 1-6 agar ini ditepati, tidak ada yang dilarang. Misalnya yang pertama, bersedia untuk menjalani masa ikatan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah dinyatakan lulus sebagai taruna atau taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim, Politeknik Imigrasi atau Poltekim, dan tidak pernah putus studi atau DO dari AKIP Poltekim, AIM atau Poltekim, atau pendidikan kedinasan pemerintah lainnya. Jadi untuk poin yang pertama ini, kalian pastikan tidak pernah melakukan hal yang dikatakan pada poin pertama ini. Jika sewaktu-waktu kalian terbukti melakukan hal dari poin pertama ini, maka kalian akan gugur. Misalnya kalian pernah DO tapi kalian tidak jujur bahwa kalian pernah DO. Nah, untuk poin pertama, di sini ada tulisan taruna-taruni Poltekim atau Poltekim. Ini bisa dipilih salah satu, mau Poltekim atau Poltekim. Kalau misalnya cowok pilih taruna dan perempuan pilih taruni. Misalnya saya cowok pilih taruna, yang taruninya dihapus. Kemudian saya pilih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim, yang Poltekimnya kita hapus saja. Kemudian yang nomor 2 adalah sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri dan dikeluarkan dari Politeknik. Nah, sebelum memastikan ingin bergabung bersama calon taruna-taruni Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan, kalian harus memastikan bahwa kalian benar-benar ingin menjadi bagian dari itu. Jangan sampai ketika udah diterima malah minta mengundurkan diri. Ketika sudah diterima dan minta mengundurkan diri, maka harus mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan. Kemudian yang nomor 3 adalah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, di sini juga banyak sekali teman-teman ketika sudah diterima dan setelah lulus, ketika mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, jadi
ada rasa tidak mau gitu. Jadi saya sarankan bahwa sebelum ingin bergabung bersama taruna-taruni Poltekip dan Poltekim, maka pastikan bahwa kalian benar-benar sudah mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat, sanggup tidak menikah selama pendidikan, yaitu tidak menikah selama pendidikan yaitu 4 tahun. Jadi selama 4 tahun kalian tidak boleh menikah. Kemudian yang kelima, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta. Nah, di sini juga ketika sudah diterima menjadi bagian dari Poltekip dan Poltekim, maka ketika ada pekerjaan lain misalnya di instansi pemerintah lainnya atau swasta, maka itu ditinggalkan. Jangan memiliki 2 pekerjaan atau sekolah lainnya. Kemudian yang keenam adalah tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Nah, ketika setelah diterima jadi bagian dari Poltekip atau Poltekim, tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya ketika sedang melakukan pendidikan Poltekip maupun Poltekim. Jadi jangan pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika dari 6 poin ini dilanggar, maka harus bersedia dituntut di muka pengadilan. Maka jangan sepele bahwa dengan membuat surat pernyataan ini, maka kalian harus menerima setiap resiko jika terjadi pelanggaran yang diperbuat. Kemudian di sini kita tuliskan tempat, misalnya tempatnya di Karawang, kemudian tanggalnya adalah sama antara tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Juni. Kita di sini buat 10 Juni 2020. Kemudian jangan lupa di materai, kasih materai 6.000 dan tanda tangani pakai cap tinta warna hitam. Kemudian ini dikasih nama lengkap, Dahrul Analu. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus untuk perhatiannya. Kemudian yang ini kita bisa hapus. Nah, setelah sudah selesai, maka ini bisa disimpan dan di-scan agar nanti menjadi salah satu persyaratan dokumen unggah. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, dan jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Demikian bagaimana cara membuat surat pernyataan yang baik dan benar untuk persyaratan taruna-taruni Poltekip dan Poltekim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar video kita semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.